Shalom bro and sister kasih dalam Kristus. Salam sehat selalu dan penuh sukacita. Bersama saya Robi. Pada hari ini Selasa tanggal 28 Juni 2022. Kita bertemu dalam renungan harian pembawa sukacita. Renungan hari ini saya ambil dari bacaan Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai 27. Saya tertarik pada ayat 26. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Bacaan Injil hari ini dengan perikop angin ribut diredakan, dan saya beri judul Saat Ketakutan dan Panik Melandaku. Hidup di dalam Tuhan bukan berarti bebas masalah. Setiap orang pasti mengalami masalah dan pencobaan. Pengalaman para murid bersama Yesus menempuh badai yang menghadang dalam perjalanan di atas perahu merupakan sebuah pengalaman yang mengagumkan. Tuhan Yesus bisa tenang menghadapi badai yang mengamuk, bahkan malah ia tidur. Sedangkan para murid ketakutan karena ombak dan angin yang mengamuk. Kita bisa bayangkan bagaimana paniknya para murid-murid di atas perahu tersebut. Ketika mengalami permasalahan yang berat, kita justru seperti para murid Yesus. Panik, takut, galau, bahkan khawatir. Padahal Yesus bersama kita dan ada di dekat kita. Ketika Yesus dibangunkan murid-muridnya, ia mengingatkan betapa kecilnya iman mereka. Ayat 26 dikatakan, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Tuhan mau kita benar-benar percaya kepadanya, tidak boleh meragukan kebesarannya. Orang yang beriman bisa menghadapi tantangan badai apapun dalam kehidupan ini dengan tenang. Saya teringat pada tahun 2019 saya mengalami sakit fistula. Lalu saya pergi ke dokter penyakit dalam. Setelah diperiksa, dokter menyarankan untuk operasi dan mendatangi dokter spesialis bedah. Jujur saya takut, panik mendengar dokter tersebut mengatakan kalau itu harus dioperasi. Dengan perasaan takut, deg-degan, akhirnya saya beranikan untuk periksa ke dokter bedah. Tapi saya bilang ke dokter, kalau bisa jangan dioperasi. Maunya saya minum obat saja. Meski obat itu mahal nggak apa-apa, asal jangan operasi. Kemudian dokter bedah memberikan obat untuk beberapa hari. Ternyata tetap saja tidak sembuh. Akhirnya saya kembali lagi ke dokter bedah tersebut dan konsultasi lagi. Pasrah dan nurut atas anjuran dokter untuk operasi. Sebelum operasi, saya lebih banyak berdoa dan mendengarkan pujian-pujian yang menguatkan saya. Puji Tuhan, semua berjalan dengan baik dan lancar, dan sembuh fistula saya. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita
untuk tetap percaya dan tidak ragu akan kasih dan kuasa Allah. Allah mampu mengubah badai dan ombak keras di dalam hidup kita menjadi keteduhan yang tenang dan damai. Yang menjadi refleksi dalam diri saya dan Bro NC semua, bagaimana respon kita saat ombak dan badai kehidupan melanda kita? Apakah kita masih bisa bersyukur? Atau malah menggerutu, bersungut-sungut, dan menyalahkan masalah yang terjadi? Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk sabda-Mu hari ini Tuhan, yang mengingatkan iman kami untuk tidak mudah goyah, tidak menyerah meski ombak dan badai melanda dalam hidup kami. Mampukan dan kuatkan kami untuk selalu percaya dan mengandalkan Engkau saja, apapun yang terjadi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bro NC semua. Salam sukacita, berkah dalam.